Shalom, apa kabarnya? Kok tidak terlihat senyumannya? Senyum dulu dong. Kalau enggak kita tegang di sini nih, di depan ini kalau kita enggak senyum ini jemaat King 1. Siap menerima Tuhan, menerima firman Tuhan? Amin. Kita fokus ya. Jadi enggak usah lihat handphone karena di handphone tidak ada bahannya ada di sini semua. Dan Alkitabnya udah di sini udah siapkan. Jadi ketika kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, kita dapat sesuatu. Sayang waktunya ketika kita datang ke gereja, kita ibadah, kita pulang tidak mendapatkan sesuatu. Biarlah waktu yang singkat ini 30 menit atau 20 menit kita bisa mendapatkan sesuatu rema daripada Tuhan dan kita bawa pulang dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu dapat sesuatu hari ini? Amin. Dapat ya sesuatu ya. Kita fokus ya. Bapak Ibu, judul tema minggu ini adalah tentang kepekaan dan hikmat Roh Kudus Bapak Ibu. Apa? Kepekaan dan hikmat Roh Kudus. Saya kasih judul tadi temanya. Judulnya adalah kalau temanya tadi hikmat Roh Kudus, jadi kita pengen tahu perbedaan antara hikmat dunia dan hikmat Roh Kudus. Ternyata selidiki demi selidiki, saya lihat ternyata kita banyak terdistract dengan hikmat dunia. Setelah saya pelajari. Nah Bapak Ibu siap untuk mendengarkan akan sharing ini, nanti Bapak Ibu oh iya ternyata hikmat dunia itu jadi membuat kita menggunakan hikmat dunia setiap hari, setiap waktu. Bukan hikmat daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita ngomong hikmat, Bapak Ibu tahu kan hikmat ya? Kita bisa langsung dengar, pernah kan di waktu dulu di sekolah minggu, tadi kan kita juga lagunya banyak lagu sekolah minggu ya. Tadi saya nanya ke Pak Herbert, Pak kita nggak salah kan ini ibadah umum kan, bukan ibadah sekolah minggu kan? Oh iya, enggak. Terima kasih Kak Uli yang sudah menggiring kita, WL-nya luar biasa ya. Jadi kita ingat akan sekolah minggu. Dan ternyata hikmat itu yang kita selalu dengar di cerita sekolah minggu, ada suatu orang yang sangat-sangat berhikmat. Seorang raja, siapa namanya? Paling berhikmat. Raja Salomo. Ya, betul? Ingat Bapak Ibu cerita itu Raja Salomo di mana dia sangat-sangat berhikmat Bapak Ibu. Nah, jujur kalau sekarang ini Bapak Ibu, kesempatan yang diberikan kepada Salomo itu diberikan kepada Bapak Ibu sekarang. Contoh misalnya Pak Herbert nanya kepada Bapak Ibu, apa yang mau Bapak Ibu terima hari ini? Silakan ngomong, saya akan berikan. Wow, gimana tuh Bapak Ibu? Wah, asik banget ya, benar? Atau pernah nggak cerita, dengar nonton cerita fiktif yang dulu bahwa kalau ada lampu jin itu ingat nggak? Lampu jin ada bentuk apa tuh kayak apa ya? Terus digosok keluar siapa? Jinnya, katanya jinnya keluar. Terima kasih sudah mengeluarkan saya sudah puluhan tahun di tempat ini, di lampu ini, dan akhirnya saya keluar. Dan biasanya dia selalu ngomong, sebutkan, kenapa ya 3 ya? Saya juga masih bertanya, kenapa 3? Kenapa nggak 1 gitu kan? 3 permintaan. Dan itu ada juga di iklan-iklan. Saya juga nggak tahu iklan apa tuh, lupa saya. Tapi intinya itu ternyata kayak cerita fiktif itu ternyata ada di dalam Alkitab loh. Pada saat itu Raja Salomo diberikan tantangan sama Tuhan bahwa apa yang engkau mau, engkau minta. Keren banget. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saat ini ditanya dari Tuhan kepada Bapak Ibu ataupun Mbak Herbert lah daripada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kira-kira minta? Macam-macam. Apa? Kira-kira. Pak Jaya dikira-kira apa Pak Jaya? Pak Jaya?
Sehat. Oh, udah pasti ya. Karena Pak Jaidi udah sedikit berumur ya kan, mintanya sehat. Sehat. Kalau yang masih muda, Priska mintanya apa, Pris? Wah, bingung. Disuruh minta aja bingung gitu kadang-kadang. Hah? Kecukupan. Kecukupan. Materi, kekayaan. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau minta uang? Hah? Umur panjang. Wah, umur panjang. Soalnya kelihatan dari rambutnya, Pak. Pasti mintanya umur panjang. Siapa yang minta kendaraan? Dari sepeda, motor, mobil, apa ya? Oh, setiap kendaraan. Ada yang pesawat, jet, helikopter, apapun lah, gitu kan. Rumah, ya kan? Pasangan hidup, pekerjaan. Ada yang minta pekerjaan. Jabatan, posisi, kedudukan. Tapi ada nggak Bapak Ibu yang minta hikmat Roh Kudus, hikmat daripada Tuhan? Ada? Ada ya? Wah, bersyukur lah. Tepuk tangan dong, luar biasa ya. Tapi biasanya hikmat daripada Tuhan, hikmat Roh Kudus, hikmat daripada Tuhan itu di akhir, di ujung, di terakhir. Karena kita masih hidup di dunia, kita masih melihat mata jasmani kita apa yang, aduh saya sudah berumur nih, kayaknya saya harus minta sehat. Aduh, saya kekurangan nih untuk bayar cicilan ataupun bayar tagihan, akhir bulan ditagih. Saya minta keuangan lah supaya kecukupan, supaya bisa bayar cicilan dan sebagainya. Itu realita. Termasuk saya, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu memandang saya, oh enggak kayaknya Pak Joma mintanya hikmat. Enggak, realita. Tapi kenapa hikmat daripada Roh Kudus tidak diminta sama kita? Betul enggak Bapak Ibu? Padahal ada sih tadi yang saya bilang, hikmat Roh Kudus ada. Tapi kadang-kadang kita itu di akhir, paling terakhir. Kalau 3 permintaan itu yang paling ketiga mungkin. Tapi bukan yang pertama. Tapi Bapak Ibu, kita mau lihat ya, kita cek ya sama-sama ya. Kenapa Raja Salomo meminta atau memilih hikmat daripada Allah? Saya udah jabarin. Boleh slide-nya? Nah, saya udah jabarin Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal boleh potret, boleh ini save. Nanti Bapak Ibu bisa cek di rumah. Kalau nggak kita buka sama-sama ya. Boleh dibantu multimedia. 1 Raja-Raja 3. Kita lihat dari perikopnya saja. Lihat perikopnya adalah doa Salomo minta hikmat Bapak Ibu. Wow. Salomo nggak minta yang lain. Salomo memilihnya minta hikmat. Di ayat yang saya sudah ini juga rangkum, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Permintaan Salomo, dia bilang, berikan hati yang paham menimbang perkara. Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Di garis bawahi adalah menimbang, berikan hati yang paham menimbang perkara. Kalau saya ungkap itu dalam tanda kurung hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu kita lihat buka lagi di 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 14. Inilah pemberian Tuhan kepada Salomo Bapak Ibu. Ayat 12. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Bayangin Bapak Ibu. Salomo minta hikmat dan pengertian. Tidak minta kekayaan dan kemuliaan, maka ditambahkan kekayaan dan kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Bapak Ibu luar biasa ya. Masuk ke slide lagi di ayat 1 Raja-Raja 4, 2, 9, 3, 4 juga sama. Sesuai dengan firman Tuhan.
kehebatan Salomo, Allah memberikan Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas. Jadi bukan sekedar hikmat dan pengertian, tapi akal yang luas Bapak Ibu. Akal yang luas. Bapak Ibu, kalau di dunia ini, kalau kita pengen berakal budi, biasanya kita harus datang kemana biasanya? Sekolah. Kita sekolahin anak kita dari TK, SD, SMP, SMA. Sampai kuliah. S1, S2, S3, S. Teler katanya. S, oh banyak S-nya. Bapak Ibu, sekolah, berhikmat, baca buku. Ternyata Salomo minta hikmat yang daripada Tuhan dan pengertian. Dikasih akal yang luas. Bonusnya sama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. So, kita mau pilih hikmat yang daripada Tuhan Bapak Ibu? Mau minta hikmat yang daripada Tuhan? Mau? Nah, kita pengen nih ngebedain ya. Supaya kita tahu antara hikmat dunia dan hikmat Tuhan. Supaya kita bisa membedakan. Kalau kita ngobrol sama orang, ini dia mereka pakai hikmat dunia atau hikmat daripada Tuhan. Kita bisa bedakan. Nah, sekarang perbedaan antara hikmat dunia atau manusia dengan hikmat Roh Kudus, hikmat yang daripada atas. Kita bisa bandingkan Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, hikmat dunia itu, hikmat manusia itu berpusat pada diri sendiri Bapak Ibu. Pusatnya diri sendiri, egosentris. Dari saya, untuk saya, buat saya. Tapi kalau hikmat yang daripada Tuhan, hikmat Roh Kudus, itu berpusatnya pada Tuhan Yesus Allah sendiri Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, hikmat dunia itu berasal dari akal manusia. Logika yang masuk akal. Oh, ini mah masuk akal lah, ya oke boleh jalan. Kalau nggak masuk akal nggak dijalanin. Tapi kalau hikmat yang daripada Roh Kudus, daripada Tuhan dari atas, itu berasalnya dari Allah. Lewat firman Tuhan. Kadang-kadang nggak masuk logika. Nggak bisa dipikir oleh akal pikiran kita. Bisa lewat iman kita. Karena firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan tuh seperti buku biasa. Tapi jadi luar biasa ketika kita baca, kita beriman, terjadi sesuai dengan iman kita. Itu bedanya Alkitab Bapak Ibu. Dan asalnya hikmat Roh Kudus itu dari firman Tuhan. Doa dan roh yang enggak masuk akal kadang-kadang. Yang ketiga Bapak Ibu, hikmat yang dari manusia itu, dunia itu pasti fokusnya adalah milih-milih mana yang paling menguntungkan. Kalau untung itu yang diambil. Tapi kalau hikmat yang dari atas, daripada Roh Kudus dari Tuhan, itu mana yang memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapat pekerjaan, mendapat usaha, mendapat mungkin kalau bahasa sekarang mah kang tau lah, kang tau. Kalau itu memuliakan Tuhan, itu pasti daripada Tuhan. Tapi kalau kita mendapatkan pekerjaan itu harus melakukan ini, melakukan itu, merugikan orang lain, membuat kita gak ada damai sejahtera, saya rasa itu bukan daripada Tuhan. Walaupun besar uangnya, saya rasa itu bukan daripada Tuhan. Kita bisa memilah-milah Bapak Ibu, mana yang memuliakan Allah, mana yang menguntungkan, yang paling menguntungkan yaitu atau merugikan orang lain Bapak Ibu. Menguntungkannya diri sendiri saja. Yang keempat Bapak Ibu, hikmat yang dari dunia itu kadang-kadang banyak intrik, suka memecah belah. Biarin ribut sana, yang penting saya. Pemberontak, egois, mementingkan diri sendiri Bapak Ibu. Tapi hikmat yang daripada Roh Kudus, hikmat yang daripada murni, pendamai. Segala sesuatu tuh damai, adem, enggak ribut sana sini. Ada sukacita, pendamai. Penurut, penuh belas kasihan. Ada belas kasihan. Kalau ribut sana ribut sini, itu menurut saya bukan hikmat yang daripada Tuhan.
Bapak Ibu, yang kelima Bapak Ibu, sifatnya sementara. Ya one shoot atau sekali 2 kali, udah setelah itu enggak. Tapi kalau hikmat yang daripada Tuhan, sifatnya konsisten. Luar biasa Bapak Ibu, Alkitab firman Allah itu sudah ada sejak dahulu. Dan relate apa yang kita baca sekarang sama dengan yang dulu. Dan relate dengan kehidupan sekarang. Itulah firman Tuhan, konsisten. Yang keenam Bapak Ibu, dia sombong, suka menonjolkan diri. Tapi kalau firman hikmat yang dari Roh Kudus, rendah hati, lembut. Jadi perbandingannya jauh sekali, satu ke kiri, satu ke kanan Bapak Ibu. Yang ketujuh, gak enak hati Bapak Ibu. Tenangnya kadang-kadang cuma di kepala hikmat yang daripada dunia atau manusia. Ya kita tenang, tapi di kepala doang. Tapi hikmat yang daripada Roh Kudus ada damai sejahtera di hati. Ada sukacita, damai, aduh tenang, happy. Bapak Ibu pengen tenang di dalam hati? Pengen? Gunakan hikmat yang daripada Tuhan. Jangan cuman hikmat daripada dunia cuman ya oke lah masalah ini beres. Tapi di hati gak ada damai. Bapak Ibu yang ke-8 misalnya nih Bapak Ibu. Teman kerja ataupun teman pelayanan. Membuat kita kecewa Bapak Ibu. Kita dikecewakan itu. Sakit hatinya benar-benar sakit. Aduh sakit benar-benar. Nah yang ke-8 apa yang Bapak bisa ambil? Balas. Jatuhkan. Bales. Gak mau kalah. Itu yang kita ambil? Tidak. Ketika hikmat daripada Roh Kudus, ampuni. Teman pelayanan kita, teman kerja, ampuni, doakan, mengalah. Itu hikmat yang daripada Allah. Jadi Bapak Ibu, setelah saya jabarin 8 poin ini Bapak Ibu bisa bandingkan kan? Ya, kira-kira mana yang kita mau ambil? Pasti Pak, kita ambil yang hikmat yang daripada Roh Kudus, hikmat dari Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita keseleo ngambil yang hikmat daripada manusia Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya kita punya kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus Bapak Ibu. Apa itu kepekaan terhadap Roh Kudus Bapak Ibu? Kepekaan adalah kemampuan hati yang terlatih buat nangkep dorongan atau peringatan atau damai sejahtera dari Roh Kudus. Kalau ada damai sejahtera, ada dorongan, ada peringatan, itu tuh kita peka banget. Oh iya nih, ini kayaknya bukan nih. Setiap masalah, persoalan, ataupun apapun yang kita hadapi, kita bisa peka, kita bisa membedakan. Kemampuan hati kita terlatih, udah terbiasa Bapak Ibu. Cepat tanggap, klik dengan Roh Kudus, bisa merasakan perbedaan yang nyata. Oh ini mah hikmat yang daripada dunia. Saya gak mau ngambilin, saya mau ngambil hikmat yang daripada Tuhan. Gimana caranya kita peka Bapak Ibu? Di Yohanes 16 ayat 13 bisa bantu multimedia. Gimana kita caranya peka Bapak Ibu? Yohanes 16 ayat 13, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Ini jam-jam rawan nih, jam-jam ngantuk nih. Walaupun sudah mandi, udah ngantuk lagi nih. Jam-jam ngantuk. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tapi Bapak Ibu luar biasa ya. Ketika dia datang, roh kebenaran, hikmat yang daripada Tuhan, ia akan memimpin. Ia akan memimpin kita. Dan yang akhirnya terakhir dia bilang apa? Firman Tuhan, dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Biasanya kalau orang yang suka bisa memberikan tahu hal-hal yang akan datang itu disebut apa? Peramal ya, peramal. Cenayang. Ada yang pernah ke peramal atau cenayang? Jangan ya. Ternyata gak usah ke sana. Siapa yang bisa
diberikan hal-hal yang akan datang tuh siapa? Kita semua. Kita semua diberikan sama Tuhan hal-hal yang akan datang tuh Tuhan bisa beri kepada kita. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Wow, keren. Keren banget ini, keren banget. Kadang-kadang kita juga bingung ya. Jam 12, jam 1 itu kita mau kemana, ada macet apa kita juga gak tahu. Besok kita mau ngapain kita juga kadang-kadang bingung. Bulan depan, lusa kita gak tahu. Kita gak ngerti. Tapi ketika Roh Kudus datang, Roh kebenaran itu akan memimpin kita Bapak Ibu. Langkah kita dipimpin oleh Roh itu. Kita mau ke kiri ke kanan, itu langkah kita dipimpin sama Roh kebenaran itu, Roh Tuhan. Bapak Ibu, kepekaan itu seperti kayak ibaratnya kayak radio Bapak Ibu. Suka dengar radio ya, dulu kita setel radio. Sinyalnya tuh pasti ada cek bunyi kan. Tapi kalau frekuensinya nggak pas, kita FM kita 96,8. 96,2 aja kadang-kadang mau kresek belum. Tapi ketika pas 96,8 suaranya tuh jernih banget. Tapi begitu maju lagi jadi 97 itu udah bunyinya kresek. Kita setel peka Bapak Ibu akan Roh Kudus. Jadi tapi tantangan kita biasanya kepekaan itu kayak kita nyetel frekuensi hati kita Bapak Ibu. Setel. Tantangannya kadang-kadang kita tumpul karena bisingnya media sosial, handphone, kata-kata orang, masukan orang lain. Aduh iya ya susah ya zaman sekarang, zaman susah. Iya ya jualan apapun susah. Iya ya susah. Akhirnya susah. Tapi orang bilang susah. Ya memang zaman ini susah. Tapi kata firman Tuhan, kata Roh Kudus yang ada dalam saya, bahwa tidak ada kata susah. Tuhan memberkati. Pasti berkat Tuhan melimpah. Tergantung dari sikap hati kita Bapak Ibu. Setel frekuensi kita dengan hikmat yang daripada Roh Kudus. Setel. Kesibukan atau dosa yang belum kita beresin Bapak Ibu. Dosa yang ada dalam diri kita tuh yang tahu tuh hanya diri kita sendiri Bapak Ibu. Kadang suami istri aja nggak tahu. Hanya di pikiran dan hati. Minta ampun Bapak Ibu. Minta ampun kepada Tuhan. Setel frekuensi hati kita supaya kita punya hikmat datang kepada kita supaya menuntun kita dalam setiap langkah kita dan kita bisa tahu masa depan kita seperti apa karena hikmat yang daripada Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa Bapak. Cara praktisnya Bapak Ibu. Cara praktisnya ini saya simpulkan 4D Bapak Ibu. Ini seperti kayak kita ada motor ataupun mobil Bapak Ibu. Kita mau aktifkan motor atau mobilnya ini. Kita harus punya kuncinya ya Bapak Ibu betul? Bisa kalau nggak ada kunci kita bisa aktifkan mobil atau motor? Bisa? Enggak, kita harus punya kuncinya. Kita colok, kita aktifkan, track. Tapi biasanya motor dan mobil yang sekarang ini tidak langsung, nggak boleh langsung di starter Bapak Ibu. Harus di setengah dulu, diemin dulu sampai dia terkoneksi dulu. Ini bahasanya Pak Manik ya, terkoneksi. Nah, kalau udah colok, di setel, belum di starter, di onnya, itu terkoneksi dulu, terkoneksi. Seperti mungkin juga kita punya mobil atau motor listrik ataupun sepeda listrik, itu kan ada baterainya kan, terkoneksi dulu dengan baterainya dulu. Begitu terkoneksi, kita tahan dulu, sabar, tenang dulu, tenang. Jadi enggak langsung digasnya, tenang. Nah sama seperti keadaan kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Roh itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Colek kiri kanannya, roh itu sudah ada di dalam diri kita. Roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Roh Allah sudah ada di dalam diri. Percaya enggak Bapak Ibu? Kayaknya enggak yakin nih. Roh Allah sudah ada di dalam diri kita, percaya enggak? Siapa yang percaya?
Semua percaya? Deal ya? Clear ya? Roh Allah itu, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita aktifkan. Kita tinggal aktifkan. Seperti kita mengaktifkan kendaraan, aktifkan. Tapi cara aktifkan gimana Pak? Kasih waktu Bapak Ibu, 5-10 menit. Hindari HP, hindari apapun. Udah singkirkan noise, kebisingan itu, hindarkan. Diam waktu, beri waktu 5-10 menit setiap hari. Biar Roh Kudus itu menaungi kita. Hal-hal yang mengganggu. Panggil dia, Roh Kudus, pimpin saya. Aktifkan Roh Allah. Kadang-kadang kita tahu Roh Allah itu, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tapi kita tidak mengaktifkan. Bapak Ibu saya, jujur ya Bapak, tadi saya ngomong sama Pak Herbert. Pak, saya lebih mending jadi koordinator ibadah Pak dibanding saya khotbah Pak. Berbeda tekanannya ya Pak. Biasanya saya duduk manis di tempat itu lebih santai gitu. Karena kita gak ada beban. Tapi ketika khotbah itu gak mudah Bapak Ibu. Saya udah 2 minggu ini udah gak bisa tidur Bapak Ibu. Tadi malam juga saya mimpinya mimpi khotbah, catatan khotbah. Biasanya pasang weker, kadang kebablasan. Tadi saya udah bangun sendiri. Saking ya itulah Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu. Tapi di jalan, tadi kami naik Grab Bapak Ibu, naik mobil Grab. Saya aktifkan, Tuhan Roh Kudus, saya gak mampu, saya gak bisa. Saya orang biasa, tapi Tuhan Roh Kudus mampukan saya. Tuhan tolong mampukan saya. Saya hanya orang biasa, tapi saya mau Tuhan jadi berkat. Kita di GBB itu tidak ada permintaan, saya diminta di jadwal, tidak. Di jadwal memang sama pusat, kita tidak ada ini. Tapi ketika kita di jadwal, saya bilang, ya saya siap. Tapi minta Roh Kudus, aktifkan. Roh Kudus, aktifkan. Nah ketika sudah aktif Bapak Ibu jangan lupa yang kedua itu dibaca Bapak Ibu. Dibaca maksudnya apa? Bapak Ibu kalau kita punya kendaraan ataupun mobil atau motor atau sepeda listrik aja. Selalu kita main kotak gimana sendiri gitu. Tapi kadang jadi bisa rusak Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya buku manual booknya, betul kan? Kita baca dulu. Itu beda. Orang kelihatan lebih pintar karena dia sering baca. Dan baca buku manual booknya. Kenapa dia bisa otak-atik komputer ini? Karena dia sering baca. Kita gak pernah baca, kita gak bisa ngotak-ngatik. Sama, mobil kendaraan, motor listrik juga kita gak bisa. Nah kita punya manual booknya apa? Firman Tuhan, firman Allah. Siapa yang hari ini, pagi ini sudah baca firman? Wow, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, di gereja kita, di sini di otak-atik apps-nya, GBI apps, itu susah setengah mati. Bayarnya mahal sekali. Ini ada saksinya itu yang di belakang itu tuh. Namanya Pak Charles. Itu ngotak-ngatik gedor itu nggak mudah Bapak Ibu. Harganya mahal. Tapi dibuat secanggih banget. Saya lihat, canggih banget ini. Kita bisa baca Alkitab dari apps. GBI apps, keren banget. Nggak ada loh saya rasa gereja-gereja lain bisa baca Alkitab di sini. Keren loh. Terus udah bisa baca Alkitab. Terus kita bisa ngisi kebenaran, komitmen. Wah keren. Terus bisa di save. Kita bisa lihat yang sebelum kita isi minggu berikutnya atau kemarin kita bisa isi, bisa lihat lagi. Wah itu keren banget. Keren banget itu. Nggak ada di tempat lain yang seperti itu. Betul loh. Betul. Nggak ada. Tapi berapa orang di sini yang buka apps-nya? Ayo. Kalau hari ini belum buka atau belum ya, download apps GBI Battle. Kalau belum punya kartu anggota atau jemaat, minta bantuan pelayan-pelayan untuk bantu untuk kita bisa punya nomor KJ.
Kita bisa pasang foto kita bisa, wah itu keren banget. Dan kita bisa baca firman setiap hari lewat apps GBI Battle. Wah itu luar biasa. Dan GBI apps itu dibayar mahal sama gereja, kalau kita tidak gunakan, sayang sekali Bapak Ibu. Sayang sekali. Sayang sekali. Jadi Bapak Ibu aktifkan, dibaca manual booknya, Alkitab. Biasanya hikmat Roh Kudus itu pasti isinya berkorelasi dengan Alkitab. Tidak mungkin Alkitab ngomong apa, hikmat Roh Kudus ngomong apa, berbanding. Biasanya Alkitab ngomong A, pasti hikmat Roh Kudus sama A-nya. Ujilah selalu dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, sudah setelah diaktifkan, dibaca manual booknya, akhirnya kita jalankan Bapak Ibu. Jangan diem di tempat, jalankan Bapak Ibu. Jalankan seperti kendaraan ketika kita mencoba kendaraan motor mobil itu, jalankan mobil. Tapi jangan langsung gas kenceng, wah bahaya itu. Kalau mobil motor kalau nggak salah beli motor baru atau mobil baru atau sepeda listrik baru harus ada pelan-pelan dulu, betul Bapak Ibu? Namanya Indrayun ya, betul ya? Indrayun ataupun ada masa di mana tidak boleh kendaraan itu dijalankan ngebut-ngebut langsung test drive lah ataupun dijalankannya perlahan. Begitu juga Bapak Ibu, kita pelan-pelan dilatih mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus itu. Kalau kita dengar, aduh ini suara Roh Kudus bilang doain Bapak Ibu. Aduh ini suara Roh Kudus nih, suruh telepon orang itu, ampuni, telepon Bapak Ibu. Saya sudah mengampuni. Jangan Roh Kudus itu yang sudah ngomong di hati kita, tapi kita diem saja. Biasanya gitu, nggak dijalankan. Hanya sekedar, oh iya, saya tahu firman Tuhan, saya udah baca, saya udah aktifkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ngomong pada saya, tapi kita diem aja. Nggak bisa diampuni orang itu. Nah itu Bapak Ibu, jalankan, telepon. Saya sudah mengampuni, akhirnya rekonsiliasi. Tuhan yang disenangkan. Terakhir Bapak Ibu, setelah kita jalan, biasanya kita kadang lelah, kadang capek. Minta Roh Kudus untuk penuhi kita kembali, diservis kembali, terus penuhkan kembali. Agar kita penuh selalu Roh Kudus. Ada kadang kala kita burn out, kadang capek. Tapi ketika kita dipenuhi kembali dengan Roh Kudus Bapak Ibu, caranya gimana? Doa, minta Tuhan. Kalau kendaraan mobil dan sebagainya kan kita harus datang ke bengkel, isi oli, hati-hati oli dan sebagainya. Enggak, ini Bapak Ibu tinggal lipat tangan, berlutut, Tuhan minta Roh Kudusmu, penuhi saya kembali. Sampai full seperti baterai. Ini saya tahu saya harus sampai King 2, ini sampai 100%. Full charge. Ini udah 20% Bapak Ibu, jadi tinggal 80%. Full charge. Gimana caranya? Minta. Kalau kita minta kepada Tuhan Roh Kudus penuhi kita, kira-kira datangnya apa? Roh Kudus, betul? Nggak mungkin kita minta Roh Kudus, Tuhan kasih batu, kasih apa, ular. No. Roh Kudus pasti, Tuhan minta penuhi saya. Seperti itulah Bapak Ibu, ketika kita punya masalah atau dalam kehidupan kita atau sebelum kita mengambil keputusan Bapak Ibu, diam, mendengarkan suara Roh Kudus. Baca firman Tuhan lewat gedor 1 pasal setiap hari. Jalankan, bertindak Bapak Ibu. Taat akan hal-hal yang kecil. Minta hikmat setiap hari Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus-Mu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tutup dengan kesaksian. Boleh pemain musik naik ke atas. Kalau saya kesaksian, saya punya ada 3 kesaksian. Tapi kesaksian saya tentang pasangan hidup kayaknya nggak cocok di sini. Tapi saya tentang pekerjaan juga, saya tentang pelayanan Bapak Ibu. 3 tahun ini Bapak Ibu kita sudah ada di
gedung ini yang luar biasa. Kemarin saya baru dengar kesaksian dari Pak Michael. Ternyata Pak Michael itu yang ketua misi dan penginjilan, dia yang mencari tempat-tempat untuk beribadah Bapak Ibu. Jadi kita udah Mekarwangi Hyper waktu itu, belum ada Sumarekon, Cimahi King belum ada. Jadi yang bertugas untuk mencari tempat-tempat itu Pak Michael Bapak Ibu. Pak Michael. Banyak tempat, banyak mall didatengin. BEC, BTC, King, Fastlink, semua didatangin sama Pak Michael. Tapi Pak Michael datang sama istrinya ke tempat ini, dia lihat dari depan, belakang. Tempat ini dia lihat. Dia lihat ternyata ininya ubin-ubinnya lantainya sudah rusak. Karena ini ditinggalkan sama gereja sebelumnya Bapak Ibu. Jadi sudah ditinggal, rusak. Ininya plafonnya rusak. Udah benar-benar seperti layaknya rumah kosong yang sudah ditinggal lama Bapak Ibu. Dan Pak Michael bilang, ternyata Bapak Ibu, saya baru tahu kenapa sih harus di King. Pak Michael baru ngomong kemarin. Kita ngumpul kemarin hari Sabtu, baru kemarin. Dia bilang, oh ternyata ini loh Tuhan taruh kenapa GB Bethel King harus buka di King. Kemarin kita ada kesaksian 3-4 orang bersaksi bahwa mereka dari agama seberang. Mereka datang ke ibadah tuh malu-malu, untuk masuk tuh malu. Nanya di depan Asyir, apakah saya boleh masuk untuk beribadah? Masih dia pakaiannya pakaian tertutup. Bolehkah saya beribadah? Silakan masuk, silakan. Dari situ dia beribadah. Dia gak berani ke sebelah karena saking mindernya. Akhirnya pulang lagi. Tapi dia datang setiap hari Selasa Rabu, ada HOR, ada Alpha Course, ada JOG. Di training, di treat, di SMK. Akhirnya Bapak Ibu dia memberanikan diri lagi datang lagi ke gereja. Padahal dia masih melakukan ibadah agama seberang. Tapi dia datang sekali lagi, datang. Akhirnya ketemu sama orang, boleh silakan. Akhirnya dia berani ke sebelah untuk berfellowship sama-sama. Dan orang ini akhirnya sekarang jadi pelayan Tuhan di ibadah Rabu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jiwa-jiwa Bapak Ibu. Dan akhirnya dia mengajak juga jiwa-jiwa untuk hari Selasa ikut Alpha Course. Hari Rabu ibadah. Hari Minggu dia ibadah di tempat ini Bapak Ibu. Mendengar itu Bapak Ibu, ternyata Pak Michael bilang, oh ini loh rencana Tuhan 3 tahun yang lalu. Kenapa Tuhan taruh harus disewa di tempat ini? Kenapa sih harus? Padahal banyak mall yang lebih rame. Banyak di luar sana mall yang lebih rame. Kenapa harus di Kings? Puji Tuhan Bapak Ibu. 80 orang King 1. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. 120 orang di King 2. Di ibadah hari Rabu 60 orang. Tadinya tidak ada sama sekali jemaat di tempat ini. Ini gedung kosong yang tidak bisa dipakai apapun. Orang datang juga gak mau. Tapi kita sekarang bisa nyaman, bisa ibadah dengan AC yang luar biasa. Dengan multimedia yang luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Bukan nyamannya Bapak Ibu, bukan. Tapi luar biasa, 1 jiwa diselamatkan. Ibadah hari Selasa Rabu itu pertama 7 jiwa yang dibaptis. Kita dibaptis pakai kolam baptisan yang plastik di sebelah. Jadi kita tidak ke Mekarwangi. Dibaptis di kolam plastik. 7 orang yang pertama. Kedua 5 orang. Sudah 13. Rencana 5 orang lagi akan dibaptis. Dari yang tidak percaya. Dari agama seberang. Bisa jadi percaya. Kita tidak mau mindahin dari gereja lain untuk pindah ke sini. Enggak. Kita mau jadi saksi. Bukan sakti. Hebat ya. GB Bethel King hebat ya. Banyak jiwa-jiwa. Tapi dari gereja-gereja lain enggak. Kita mau dari yang belum percaya jadi percaya. Ikut SMK, ikut baptisan, ikut komsel, bikom.
ikut beribadah sama-sama. Dan sama-sama kita gembalakan sama-sama. Saya yakin Bapak Ibu tempat ini akan tidak muat lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Dan saat itu saya juga tangkap Pak Maika bilang, kenapa harus Jo dan Pak Herbert ditaruh Tuhan di tempat ini? Tuhan tahu. Kita mau mati-matian bergerak maju. Saya sering ngobrol sama Pak Herbert, yuk kita buat acara ini, acara itu, arah ini, arah itu, pakai cara A, B, C, D, E. Tapi Tuhan bilang kemarin, Jo, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, doa, nyembah Tuhan. Jangan pakai cara A, B, C, nyembah Tuhan, Tuhan yang akan kirimkan. Dan Pak Yanto bilang, banyak penginjil-penginjil datang ke Korea kemana untuk menginjilin 1-2 orang. Bapak Ibu, kita di GBI Battle King di sebelah hari Selasa Rabu, mereka datang sendiri. 20 orang, 30 orang datang sendiri. Dan mereka merasakan kehangatan adanya kita di tempat ini Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus menyentuh hati kita, peka kita buat. Dan kemarin saya lihat, laki-laki, perempuan, orang dewasa sudah ada. Peka lagi. Jangan udah dewasa yang dididik, anak-anak yang dididik. Kita hari Selasa juga mendidik, namanya rumah cerita Bapak Ibu. Rumah cerita. Anak-anak jalanan, anak-anak dididik supaya dia bisa berkata-kata yang sopan, bertingkah laku yang baik. Dididik. Sekarang ada kurang lebih 14-20 orang. Anak teensnya kemarin pakai seragam Kings, main bola, tanding sama anak-anak STT Karisma Bapak Ibu. Wow, semangat, happy. Nanti anak-anak teensnya mereka akan di setting untuk kejar paket A, paket B Bapak Ibu. Supaya mereka punya ijazah SMP, SMA. Dan kemarin ada satu lagi, mereka minta, Pak, kalau bisa buat rumah singgah Pak. Kenapa? Kami tidurnya di jalanan Pak. Kadang tidur di masjid. Kami kadang-kadang diambil, diciduk sama dinas sosial. Hari ini kami tidur, besok kami bisa masuk dikurung, katanya dikurung. Dikurung sama dinas sosial. Kadang 2 minggu, kadang 3 minggu. Kalau ada yang nebus kami, bisa kami keluar. Tapi enggak, kami 2 minggu di dalam sana. Kenapa? Kadang-kadang berkurang ibadahnya. Gara-gara mereka terciduk termasuk ke dalam ini. Aduh hati saya. Ayo Bapak Ibu, kita buat untuk rumah singgah. Baru ngomong, saya punya hati, oh Tuhan ini hatimu. Kalau kita punya rumah singgah, mereka bisa tidur layak lah. Jadi gak tidur harus di jalanan, gak keanginan. Kita doakan sama-sama. GBI Battle King mau jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu. Ada quote nih, semua yang masuk akal belum tentu dari Tuhan Bapak Ibu. Tapi semua yang dari Tuhan pasti membawa damai. Walau kadang gak selalu masuk akal Bapak Ibu. Kepekaan pada Roh Kudus membawa arah dan berkat. Tapi hikmat manusia sering membuat langkah tersesat. Bapak. Amin Bapak Ibu, kita nyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Tolong bantu WL Singer. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan tutup.